Ini ada sedikit uji coba dari kita. Ini kita punya 2 buah balas karakternya sama. Saya biasa pakai buat kalibrasi proyektor kalau ada pesanan untuk 2 lampu seperti Vario HD25, kita perlu nyalakan 12, makanya kita ikat jadi satu. Nah, di sini ada satu bohlam biasa, bohlam yang biasa kita pakai juga, nggak ada istimewa-istimewanya, biasa saja intinya, tapi awet, belum pernah ada macam-macam rusak lah atau gimana, nggak ada. Nah, ini ada satu bohlam Cianlight ball shape yang terkenal itu, dengan yang bohlamnya agak gendut. Kita bisa lihat ini D2S. Nah, sama di sini ada satu alat ukur ampere tang. Jadi kita mau uji, katanya yang bohlam gendut itu katanya lebih terang dibanding bohlam biasa. Nah, kita mau uji pemakaian setrumnya berapa. Yang kita tahu energi itu kekal. Jadi kalau motor mau kenceng, ya tentu bensin boros. Motor mau kenceng, bensin irit, ya tidak mungkin. Energi kekal. Kalau mau irit, ya tentu jalannya agak pelan. Atau cc mesinnya dikecilkan, ya tentu tenaganya nggak ada. Jadi energi itu kekal. Nah, kita akan coba berlaku tidak di HID gitu loh. Yang katanya bohlam itu lebih terang. Memang kita bisa lihat dia agak terang, cuman terangnya ini karena dia pure, putihnya bening, whiteness. Nanti kita bisa lihat di uji coba 6000 Kelvin, 6000 Kelvin juga, dia 6000 sama-sama 6000 dengan bohlam yang biasa. 6000 yang biasa itu agak putihnya putih datar, kalau dia putihnya putih bening, putih bersih, whiteness. Nah, itu yang efek terang itu di sana sebenarnya. Nah, kita juga akan lihat penggunaan listriknya. Nah, kita nyalakan, tunggu 1 menit kira-kira biar dia stabil, idle. Nah, kita pakai power supply 30 ampere switching. Ada kipasnya juga, kalau panas dia jalan. Ini 2 buah balas. Ini udah awet nih, kita udah pakai selama 3 tahun, belum pernah ada komplain. Saya juga jual balas ini, produk ini bagus kok, slim, soft start dia. Tarikan awal paling maksimal 5 ampere, idle biasanya sekitar 2,5 ampere. Oke, kita akan ukur. Di sini ada alat yang namanya ampere tang, DC ampere tang. Nah, ini akan kita ukur. (2,7 ampere. Nah, 2,7 ampere ini adalah untuk mengukur balas yang atas. Ya kan, ini kan kabel merah masuk ke ini ampere tang, ini ke balas yang atas. Nah, balas yang atas ini adalah untuk bohlam biasa, bukan bohlam yang terkenal, ini bohlam biasa. Nah, kalau dilihat yang sana agak putihnya agak bening, dia agak kemerah-merahan seperti bohlam OEM Philips itu, seperti begitu. 4300-nya bohlam aftermarket buatan Cina dengan Philips atau Osram kan, kalau 4300 kalau mobil OEM kan kelihatannya bening, agak-agak kemerah-merahan, agak-agak keunguan. Nah, itu asli. Nah, Cianlight seperti itu cahayanya. Nah, ini sama-sama 6000. Kalau 6000 yang bohlam biasa dia agak putih pure aja, putih biasa polos. Kalau yang sana bening. Nah, kita bisa lihat 2,6. 2,6 ini untuk balas yang atas. Balas atas itu untuk menyalakan bohlam biasa. Nah, kita akan ukur Cianlight. Nah, Cianlight 2,8. Jadi ini jalur kabel yang bawah tuh. Yang bawah, balas bawah ini.
2,8 dengan 2,6. Jadi selisih 0,2 ampere. Bohlam CN Light dengan bohlam biasa balas sama karakternya. 2,6 dengan 2,8 3. Kira-kira selisih 0,2 ampere. Jadi balas sama, karakteristik sama, bohlam berbeda. Yang sana CN Light lebih boros 0,2 ampere. Yang kelihatannya orang bisa sebut, wah, bohlam harus yang gendut, efeknya apa, lebih terang. Terus terang dari pabrik harganya mahal sekali kalau yang ori ya. Cuma kalau dilihat dari mata sama, sekilas sama, cuman warnanya, karakter warnanya dia lebih putih, lebih bening. Kalau yang biasa lebih agak putih, pure aja, datar deh. Jadi kayak kurang transparan. Kalau CN Light transparan. Cuman kalau dilihat dari begini, arusnya dia lebih boros. Nah, apakah borosnya itu bisa efek lebih terang? Seharusnya kita ada alat ukur namanya lumensmeter. Cuman saya dulu punya, cuman lumensmeter saya nggak tahu taruh di mana. Itu dulu karena kita pernah uji waktu saya masih kerja di bengkel orang. Pernah uji coba juga soal panasnya. Karena dulu banyak headlamp mobil meleleh kan pakai HID. Nah, kita uji coba, cuman selama ini panasnya masih oke, asal jangan wattnya besar-besar. Jadi kelihatan bahwa penggunaan bohlam yang berbeda dia lebih boros. 2,83 tuh. Balas bawah adalah, jadi ini untuk ukur ampere, balas bawah itu adalah tersambung ke CN Light. 2,8 2 2,6 67 66 65 untuk balas yang atas ya kan. Ini kan kabel balas atas tuh. Ke balas atas adalah untuk bohlam biasa. Jadi ternyata memang ini efek lebih boros ternyata ya, lebih boros seharusnya lebih terang. Logikanya begitu, teori. Dalam prakteknya juga seharusnya begitu. Nah, ini salah satu percobaan, nanti kita lanjutkan. Nah, ini ada dua buah contoh bohlam CN Light juga, dua-duanya. Yang satu ball shape dengan nggak ball shape, H1 dengan D2S. Nah, jadi kita memperhatikan, saya main lampu sudah sekitar 7 tahun, kita perhatikan. Saya punya CN Light sekarang punya pesan dari pabrik dengan dulu punya. Dengan dulu punya, dia punya lubang apa? Dia punya tabungnya juga sudah mengecil. Kalau dipikir-pikir hampir sama dengan CN Light yang nggak ball shape. Jadi kalau menurut saya nggak ada bedanya nih. Jadi ini ada CN Light yang biasa, ya, ciri-cirinya kan ini keramik nih, keramik putih. Nah, dia datar nih, nggak gendut. Tapi kalau diintip secara ini sama dia tabung besarnya. Ini kameranya nggak fokus nih, cuman kalau customer mau datang ke workshop saya akan tunjukkan kok. Ini memang untuk sampel kita kasih lihat. Gimana cara fokusnya, nggak bisa. Kalau di foto mungkin bisa makro. Jadi tabungnya itu besarnya sama nih, antara yang ininya gendut, ini kan gendut nih, dengan yang datar sama untuk yang sekarang ya, tapi beda dengan yang dulu. Nah, saya ada punya bohlam dulu, ini bohlam simpenan H6. Ini pertama kali saya main import HID, ditawarkan bohlam ini, saya nggak ngerti apa itu bohlam, cuma mahal.
harganya. Nah ini bohlam H6 keramik. Nah ini juga gendut, cuman gendutnya dia kalau dilihat tabung dalamnya ini besar sekali dibandingin gendut yang sekarang. Jadi istilahnya kalau yang sekarang tuh udah agak langsing. Kalau yang dulu gendut ya benar-benar gendut. Nah saya nggak ngerti kenapa, atau memang cost production mahal, produksi mahal, jadi dikurangkan. Kalau gede, ini gede kan gasnya makin jumlah makin banyak. Nah gasnya gede mungkin makin banyak, timbangannya ya makin mahal kali ya. Kamera nggak bisa fokus, jadi kita nggak bisa menunjukkan. Jadi kalau yang dulu punya memang dia bener-bener gede gendut. Yang sekarang bener gede gendut, cuman udah agak langsing. Sama aja dengan bohlam yang datar. Tuh ini datar, cuman ini udah gendut. Cuman kalau diintip dalamannya sama gedenya, volumenya. Volume tabungnya lebih besar zaman dulu. Keramik dia ininya, terkenal, cuman ya nggak bilang apa ada efek secara langsung nih keramik. Toh yang biasa-biasa pun juga masih oke, cuman ya karena dia saking terkenalnya jadi mahal nih bohlam. Si pabrik promosinya pintar. Dia dibikin gendut begini juga mau bikin palsu tiru susah, karena moldingnya kan orang bikin males. Karena kalau kita ke pabrik ke Cina banyak sekali balas high look tag, mau kopi 1, kopi 2, kopi 3, banyak. Apapun bisa dibikin di sana, asal kita berani order. Nah makanya susah untuk customer biasa. Ini kita sendiri aja sebagai pedagangnya kadang-kadang suka ditipu. Dia bilang ori, totonya palsu juga sama. Mesti benar-benar teliti. Bisa juga pas pertama kali order bener dikasih asli. Kedua kali order, 3 kali order, 4 kali order, makin kesini makin parah. Itu sering tuh kayak begitu. Nah makanya ini bohlam juga begitu tuh. Pertama kali punya pasti bagus. Makin kesini makin kacau. Sama seperti proyektor juga begitu. Makin bikin bukan makin bagus, tapi makin kualitas makin rendah. Nah ini cuman salah satu cara bedainnya aja. Ini semua 35, tapi nggak tahu ya, saya di pabrik ada bilang 45 atau gimana, nggak ngerti dah. Ada 45, makanya kenapa ada merek tertentu. Ada satu merek ya terkenal, dia sering iklan. Makanya dia selalu color temperaturnya dia tulis bukan 6000, tapi 6500, 8000 atau 8500 atau gimana nggak ngerti. Jadi dia beda sendiri. Nah beda sendiri itu karena memang dilihat ya, jadi agak beda. Jadi warnanya ya seperti saya bilang tadi, dengan CN Light dia lebih bening. Sama-sama 6000, tapi 6000 dia agak bening. Kalau yang biasa tuh putih datar gitu loh. Nah ini soal balas. Nah saya punya balas slim 55 watt. Dan saya juga punya balas 55 watt, tapi ini berat sekali nih, tebal. Ini zaman dulu. Nah, kita akan uji coba nyalain yang 55 watt. Dia berapa sih ampernya? Sebentar.
Waduh, nembak. Nah, kita punya balas 55 dengan bohlam CN Light. Nah, kan kita lihat arusnya berapa. Terangnya sih jauh nih dibanding tadi 55. 35 dengan 55 naik 20 watt dengan bohlam CN Light ya. Kita akan ukur arusnya. Tuh, 4 ampere. 4 ampere, 55 watt. Nyedot arus 4 ampere, harus stabil. Kalau pasang di motor 55 watt, 4 ampere harus punya apa? Harus si HID ini nyedot 4 ampere harus stabil. Nah, biasanya kalau kita pakai 55 watt gini, bohlamnya kalau biasa-biasa saja, umur bohlamnya cepet habis. Karena kenapa? 55 itu biasanya output voltnya kan kalau starting kan 23 kV itu tertulis di semua balas. 23 kilovolt umumnya. Nah, kalau 55 itu biasanya output di kedua ininya nih, di kedua soket nih biasanya sekitar 100 sampai 110 volt nih. Di sini kalau kita ukur. Saya tahu kenapa, karena dulu pernah ngukur. Dokumentasinya musiknya masih ada nih. Ntar saya cari lagi. Ini jadi sekitar 100 sampai 110 volt. Tapi kalau 35 watt starting tetap 23 kV, tapi di sini sekitar 75 sampai 80. Nah, itu bedanya di sana. Jadi kalau watt makin besar, volt di sini makin besar, jadi di situ makin terang. Nah, makin terang itu volt makin besar kan gasnya dibakarnya lebih parah. Panasnya juga lebih besar. Nah, makanya umur bohlam lebih pendek. Nah, umur bohlam lebih pendek, jadi kalau bohlamnya, setahu saya sih di pabrikan di Cina juga banyak kan 35 ya. Kalau 55 mungkin ada, cuma jarang. Atau kadang-kadang cuma nempel stiker doang, dibilang 35 atau dibilang 55. Efeknya apa biasanya? Satu, warnanya kuning. Biasanya kita 8000 35 watt warnanya putih ke biru. Kita kasih 55 watt warnanya jadi putih, lama-lama kuning. Nah, itu karakter, jadi istilahnya di boost bohlam. Memang lebih terang, cuman awalnya aja, cuma 1 bulan 2 bulan terang, 3 bulan 4 bulan redup. Karena kenapa? Gasnya habis. Memperpendek umur, betul. Makanya kadang-kadang 55 watt suruh garansi, capek juga tuh. Makanya kita lebih aman mending main 35. 35 aman, ya memang sesuai spesifikasi. Tuh, jadi ini tetap stabil 3,9. Jadi kira-kira 4 ampere lah kalau 55 watt balas slim nih. Efeknya cuma apa? Ya lebih nggak awet aja dia kalau di boost. Walaupun dia mau pakai yang bohlam gendut, ball shape atau gimana, tetap aja dipaksa. Nah, kita akan uji coba balas lain lagi. Oke, kita matikan dulu. Nah, kita punya bohlam tetap CN Light. Saya punya balas pabrik mengklaim 55 watt, tapi ini terangnya jauh sekali, ajib.
Saya punya stok, ini barang langka, jadi susah karena kita juga, saya lihat di seller Indonesia nggak ada. Tuh, dia 4,3, tapi start cepat sekali ini. Cuman kejelekan dia kalau udah dipakai 1 tahun lebih, karena bohlamnya nggak tahan, dia sering flicker. 4,3. Jadi ini sering kita sebut 65 watt dulu biasa. Oh, jual HD mobil 65 watt. Nah, ini barangnya. (4,3). Tadi aja 55 watt slim 3,9 ampere. Nah, ini lebih terang. Memang ini sinarnya juga lebih padat nih. Cuma ya itu, warna bohlamnya berubah. Yang tadinya putih pure jadinya kuning nih. Jadi ini balas slim 55 watt dengan balas 55 watt tebal ini. Terang jauh tebal nih. Ya cuman itu, ini udah nggak ada di Indonesia. Ini gue sampel dulu dari pabrik nih. Jadi ini dulu saya terima tahun 2008, ini masih simpenan. Nah, barang-barang yang awal-awal produksi itu pasti bagus. Nah, sekarang mungkin kualitas menurun kali ya. Jadi ini beratnya berat sekali nih. Memang ini asli padat nih. Ini nggak perlu haluk-tekan, pokoknya kalau diadu ayo. Jadi belum tentu suatu merek bagus. Memang nama terkenal, cuma kan belum tentu. Kalau diadu pun lebih terang, lebih tentu menang. So, kesimpulannya jadi ada yang mengklaim 55, ada yang mengklaim 65, ada 75. Kita pun ada 75 watt, 100 watt pun juga kita punya balas. Jadi kesimpulannya balas itu yang bikin terang. Jadi watt makin besar ya tentu makin terang. Energi itu kekal, jadi mau terang ya wattnya naikin. Kalau watt kecil tapi mau terang ya nggak bisa. Jadi ini wattnya 35 standar, ada 55, ada 55 watt juga, cuman ini murninya 65. Makin terang ya tentu watt makin besar. Nah, kalau dilihat dari sini kan produk zaman dulu dengan produk sekarang, zaman dulu lebih pure, lebih murni. Jadi istilahnya nggak, ya mungkin pabrik juga mikir ya. Sekarang RMB hampir 1.800 kali ya. Dulu kan sekitar 1.200. Nah, nilai tukarnya udah rendah, kita beli dengan harga sama, ya mau nggak mau si pabrik juga menurunkan kualitas. Logikanya begitu. Jadi mau terang ya wattnya besar. Nah, kadang-kadang jangan percaya cuma stiker bisa bikin. Kalau mau real uji mau real terang ya diuji berapa ampernya. Nah, tadi 35 kan sekitar 2,7 ya, 2, berapa. Nah, kalau ini kan 55 sekitar 3,9. Jadi kalau dilihat di casingnya tertempel stiker 55 watt, tapi kalau ampernya hanya sekitar 2, ya itu logika tidak mungkin. Jadi biasanya orang ada jual tempel stiker untuk meningkatkan harga jual. Wah, punya saya 55, harganya segini. Jadi orang lebih tertarik, padahal palsu. Hati-hati. Lebih baik diuji coba. Nah, itu masalah balas. Kalau bohlam, kalau kesimpulan saya, kalau yang CN Light memang dia kelihatannya lebih terang. Tapi bukannya terang murni, benar-benar lebih terang jauh. Cuman kelihatannya dia lebih bening. Nah, bening itu whiteness, mata kita membaca itu lebih terang. Tapi sebenarnya di balik itu juga wattnya kan meningkat sedikit. Tadi 0,2 ampere. Jadi ya CN Light lebih terang sedikit ya karena wattnya naik sedikit 0,2 ampere. Ini kesimpulannya.
Nah, kalau bohlam biasa 35 watt dikasih 55 atau dikasih di atasnya, dia warnanya akan lebih ke kuning, lebih mudar, dan umur bohlamnya, umur pakainya akan lebih boros. Ya, ini kita ada bohlam yang tadi pakai uji coba, boros. Jadi umur pakainya pecut pendek, warnanya berubah. Nah, itu biasanya cuma menang di awal doang jadinya. Kalau menang di awal doang 3 bulan pakai terang, cuman sisanya lebih redup. Nah, kita ganti bohlam lagi, jadi kan mubasir juga, buang-buang duit jadinya, beli bohlam terus. Jadi ya, saya harap bisa dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk membeli. Jadi kalau mahalnya tinggi, terlalu jauh, tapi hasilnya sama, ya mendingan yang biasa aja. Yang penting si seller memberikan garansi 1 tahun.